Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai deret pecahan. Kata kuncinya di sini yaitu teman-teman jangan terkecoh. Karena setiap soal yang diujikan itu pengerjaannya sebetulnya itu tidak bakalan menghabiskan waktu yang terlalu lama. Kitanya yang kurang memahami tentang pola-pola yang dipakai di dalam soal tersebut. Agar teman-teman semakin mudah dalam memahami, kita langsung ke pembahasan soal. Untuk soal nomor 1, 1/2, 3/7, 2/5, kemudian 5/13, selanjutnya 3/8, dan kemudian 7/19, dan suku yang ditanyakan. Terkhusus untuk deret yang berbentuk pecahan, teman-teman harus mengubah semua bilangan menjadi bilangan pecahan. Ini ada satu ya, yang bukan merupakan bilangan pecahan. Kita ubah ya menjadi pecahan. 1 diubah menjadi bilangan pecahan, 1 per 1 hasilnya masih tetap 1 kan ya. Kemudian kita lanjutkan. 3/7, 2/5, 5/13, 3/8, dan 7/19, dan suku yang ditanyakan. Dalam mencari pola untuk deret, teman-teman harus lebih jeli lagi. Kalau saya biasanya yang saya berlakukan adalah saya melihat opsi dari jawaban. Ini untuk penyebutnya 25, ini 15, ini 19, ini 3, dan ini 11. Berarti dari soal ini kita tidak harus, ini kebanyakan ya, tidak semua soal yang seperti ini. Untuk terkhusus di soal ini, analisa saya adalah kita tidak harus menyamakan penyebut. Mudah ya. Sekarang kita coba hitung. Saya biasanya memberlakukan juga sistem mundur. Supaya apa? Takutnya ketika saya pakai sistem maju, saya tidak mendapatkan polanya. Kalau mau uji coba, oke, kita uji coba. Contoh, saya mencari pola dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7. Kemudian terlihat bahwa yang ditanyakan bukan suku yang ini. Oleh karena itu, saya juga menyarankan teman-teman agar tidak buang-buang waktu, teman-teman mencari pola dengan sistem mundur. Sekarang kita langsung mencari polanya. 1 ke 2 berarti iya ditambah 1. 2 ke 3 juga ditambah 1. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Kita lihat di opsi ada 4. Ya, ada yang A sama yang E. 4/11 dengan 4/25. Berarti kita juga harus menghitung suku yang berada di bawahnya. Karena di atas tadi udah dapat polanya, berarti kita melangkahi satu suku. Yang di bawah juga sama, kita langkahi satu suku. 8 ke 5, kemudian 5 ke 2. Kita coba cari polanya ya. 2 ke 5 itu ditambah 3. 5 ke 8 itu ditambah 3. 8 ditambah 3 adalah iya 11. Kalau teman-teman jeli, udah pasti nih teman-teman mudah dalam menjawab deret. Terkadang panitia pembuat soal mengecoh kita dengan cara membuat soal yang seakan-akan tidak bisa dijawab. Kembali ke soal ini, jawabannya adalah 4/11, berarti jawabannya yang masih semangat ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam deret, saya sarankan teman-teman untuk belajar menulis tanpa melihat seperti yang saya sampaikan dalam video sebelumnya. Karena ini akan mempermudah teman-teman dalam berhitung. Kita langsung salin ya. 1/4, kemudian 2/3, kemudian 13/12, dan 3/2. Selanjutnya suku yang ditanyakan.
Sama seperti soal yang sebelumnya, sekarang kita coba analisa opsi jawabannya dulu. Di sini per 12, di sini per 4, di sini per 12 lagi, per 4, dan per 12. Jadi, dari analisa kita dapatkan bahwa kita harus menyamakan penyebut. Dalam menyamakan penyebut pecahan, teman-teman harus menguasai tentang KPK. Ini bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, tapi kelipatan, persekutuan terkecil. Ini sepertinya pelajaran kita pada saat kita SD dulu ya. Untuk mengingat kembali sebagai latihan, kita coba ya untuk mencari KPK-nya. Pertama yaitu angka 4, kemudian 8, kemudian 8 tambah 4, 12, 12 tambah 4, 16, 3, 6, 9, 12, 15. Angka selanjutnya yaitu ya angka 12, kemudian 24. Dan terakhir angka 2, tambah 2 lagi 4, tambah 2 6, tambah 2 8, tambah 2 10, kemudian 12. Nah, yang dimaksud dengan KPK adalah angka kelipatan persekutuan terkecil. Jadi yang mana? Angka 12. Sekarang kita coba masukkan ke dalam soal ya. 1, 2, 3, 4. 4 suku. 1, 2, 3, 4. 12, 12, 12, 12. Trik lain yang saya gunakan ketika menyamakan penyebut, saya selalu mencoba untuk membagi bilangan terbesar dari pecahan yang ada dengan penyebut-penyebut dari semua bilangan. Saya contohkan di sini 12 ini juga bisa dibagi 2, 12 juga bisa dibagi 3, 12 juga bisa dibagi 4. Jadi kita gunakan saja angka 12. Untuk cara lainnya lagi adalah saya selalu mencoba mengalihkan bilangan penyebutnya. Misal contoh di sini 1/9 dengan berapa ya? Kita anggap di sini 1/7. Untuk menyamakan penyebutnya, saya biasanya langsung mengalihkan penyebut dari bilangan pecahan tersebut. Jadi 7 kali 9 adalah ya 63. 63 nantinya juga bisa dibagi 7, 63 juga bisa dibagi 9. Saya sarankan menggunakan ini hanya untuk pecahan-pecahan dengan angka yang masih tergolong rendah, maksimal di puluhan ya. Kembali ke soal. Penyebutnya sudah kita ganti menjadi 12. 12 dibagi 4 ya 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. Kita masukkan 3 ke bawah. 12 dibagi 3 itu 4. 4 kali 2 8. 12 dibagi 12 1 kali 13 13. 12 dibagi 2 6. 6 kali 3 18. Oh, teman-teman bingung ya tentang ini? Kalau teman-teman bingung tentang ini, saya coba jelaskan sedikit. Ini sekali lagi mengulang ya. Karena apa? Kalau teman-teman kurang paham tentang teknik dasar ini, teman-teman akan rumit sendiri nantinya dalam menjawab. Saya contohkan di sini untuk bilangan yang ada. Kenapa 1/4 berubah menjadi 3/12? 1/4 sama dengan per 12. Caranya adalah 12 dibagi 4. Kita ke kiri itu ya dibagi 4 hasilnya 3. Kemudian 3 kita kalikan dengan bilangan yang ada di atasnya. 3 kali 1 3, kita pindahkan ke sini. Kalau di sini 2 berarti 3 dikali 2 6/12. Sampai di sini mengerti ya teman-teman?
sepertinya udah melebar kemana-mana. Kita coba kembali ke soal. Penyebutnya untuk tiap suku udah sama, kita tinggal cari polanya. 3 ke 8, kita coba yang terdekat dulu ya. 8 ke 13, kemudian 13 ke 18. Sepertinya polanya di sini. 3 ke 8 itu ditambah 5, 8 ke 13 itu juga ditambah 5, 13 ke 18 itu ditambah 5. Untuk suku yang ditanyakan, jawabannya adalah 18 ditambah 5, yaitu 23. Ada di opsi 23? Ya, ada. Kalau teman-teman udah mendapatkan ini, tidak usah lagi dicari yang di bawahnya, karena udah dipastikan jawabannya yang C. Kita uji coba. Ya, ini tetap sudah dipastikan. Suku berikutnya juga 12. Jadi jangan buang-buang waktu, maksimalkan waktu yang teman-teman miliki. Selanjutnya soal nomor 3,5, kemudian 2/3, kemudian 5/6, kemudian 1 dan suku yang ditanyakan. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus jadikan bilangan ini menjadi pecahan semua. Di sini ada satu bilangan yang bukan merupakan bilangan pecahan. Oke, kita coba ya. 1/2, 2/3, kemudian 5/6, kemudian 1/1. Kita telah memiliki semua bilangan dalam bentuk pecahan. Kita coba lihat opsinya. Di sini 1/3, 1/6, 1/3, 1/6, 1/3. Jadi menurut saya ini masih harus ya menyamakan penyebut. Caranya masih sama dengan soal sebelumnya. Ini lebih gampangnya kita ambil angka yang terbesar, kemudian kita coba bagi ke angka-angka yang lainnya. 6 bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 2, ya juga bisa. Jadi kita pakai saja yang 6. 6 dibagi 2, 3 kali 1, 3. 6 bagi 3 kali 2, 6 bagi 3, 2, 2 kali 2, 4. 6 dibagi 6, 1, 1 kali 5, 5. 6 dibagi 1, 6 kali 1, 6. Di sini langsung terlihat ya polanya, ini plus 1, ini plus 1, ini plus 1. Hasilnya adalah juga plus 1. Jadi jawabannya adalah 7/6. Ada di jawaban yang D. Teman-teman udah makin mahir ya sepertinya. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 4, 1/2, kemudian 2, 1/4, kemudian 4, 1/8, kemudian suku yang ditanyakan, dan suku yang ditanyakan lagi. 2 suku ya yang ditanyakan. Sepertinya untuk deret ini dengan gampang kita mencari polanya. 1/2, kemudian 2/4, dan ke suku, anggap di sini suku yang A, ini yang B. 1/2 cuma ada 2 kemungkinan. Yang pertama ditambah 1, yang kedua dikali 2. Kita coba ya, langsung yang dikali 2. Kali 2, 1 kali 2, 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Sudah dipastikan di sini 4 dikali 2 jawabannya 8. Kita langsung cari di opsi. Banyak ya, 1, 2, 3. Sepertinya kita juga harus menghitung suku yang berikutnya. Kita coba hitung pola yang berada di bawahnya. 2/4, 4/8. Langsung terlihat ya polanya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Oh maaf, 4 dikali 2 sama dengan
8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah 81/16. Ada di opsi, ada, berarti jawabannya yang B. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf ya untuk kali ini sepertinya terlalu panjang, terlalu berbelit-belit. Tujuan saya agar teman-teman mengerti dalam menyelesaikan tipe-tipe soal deret pecahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang memiliki soal yang ingin dibahas atau juga punya masukan untuk kedepannya seperti apa dalam pembahasan, silakan teman-teman sampaikan melalui kolom komentar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.